Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatuh. Nila Waalaikumsalam senang bisa warahmatullahi menyapa, wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa menyapa Bapak Ibu semua di hari Sabtu kalau di WIB pukul 10.14 sekarang, Bapak Ibu. Dan saya domisilinya di Kota Malang, Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Kami dari Komunitas Penulis Peradaban dan juga Tinta Langit. Perkenalkan dahulu, mungkin ada yang baru kenal juga, saya Nadia, Bapak Ibu semuanya, selaku MC pada acara kali ini, yang mana komunitas penulis peradaban adalah sebuah komunitas untuk alumni-alumni kelas dari Tinta Langit, yaitu sebuah lembaga kepenulisan di Kota Malang, Bapak Ibu. Dan di hari ini kita akan sama-sama untuk menyambut launching buku dari alumni kelas Tinta Langit, alumni Book Writing Camp, Pak Anton Hutagalo. Jadi luar biasa sekali. Kita awali pagi hari ini dengan doa agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah book launch yang sudah kesekian ya, sudah banyak alumni yang menelurkan bukunya, melahirkan bukunya, menerbitkan bukunya. Jadi semoga ke depannya ini bisa menjadi banyak inspirasi dan juga eh, estafet estafet apa ya? Estafet cahaya lah kalau bisa dibilang efek domino untuk bisa berkarya dari Pak Anton nanti juga ke yang lainnya. Maka untuk membuka acara pagi hari ini kita mendengarkan dahulu sambutan dari Ketua Komunitas Penulis Peradaban yang sudah membersamai banyak alumni kelas kita. Silakan Pak Fahrul Rizal. Terima kasih Kak Nadia. Suara saya bagaimana Kak Nadia? Jelas Pak Jelas. Fahrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam kenal Pak Anton. Selamat Kenal Pak. siang Kak Vivi di ujung sana, di ujung timur. Jam Siang, 12 Pak. lewat ya. Luar biasa Hmm. hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Betul kata Kak Nadia, sudah episode yang kesekian. Dan saya rasa bukan hanya berhenti di sini ya. Masih banyak mungkin alumni-alumni yang bukunya sudah terbit tapi masih belum terdeteksi. Ya. Senang sekali hari ini ya Pak Anton. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas diluncurkannya. Ini buku-buku berapa Pak? Baru pertama Pak, Buku pertama, Alhamdulillah. masih Salam, debut. salam semangat dari Pontianak Pak ya. Ya saya kebetulan berada di Pontianak dan ini mudah-mudahan menjadi apa tadi betul menjadi cahaya batu lompatan untuk buku-buku selanjutnya Pak ya. Jadi kami kalau dari komunitas sebenarnya memang sangat mengapresiasi semua penulis pendatang baru khususnya ya yang bisa mengenalkan karena memang buku kita selaku pendatang baru kalau tidak dikenalkan tidak banyak yang mengenal kan begitu ya. Nah, sayang sekali kalau ada media ini tidak kita manfaatkan. Jadi kami sekali lagi menghimbau buat teman-teman yang ada di luaran sana yang sudah menjadi alumninya kelas-kelas Tinta Langit, ayo daftarkan bukunya, kita launching bersama, kita kenalkan bersama, dan kita bersama-sama silaturahmi ke alumni, tambah lagi bukunya. Jadi mudah-mudahan Pak Anton tidak hanya berhenti di satu buku, mari bergabung di komunitas, kita tambah lagi bukunya. Saya hari ini tidak siapkan pantun, tapi kalau boleh, izinkan saya, ini bukan merekap ya, memberikan insight lain terhadap lahirnya buku Pak Anton ini. Biasa adalah ada suara backsound ya, Kak, Kak Nadia ya, supaya lebih gimana ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba bacakan. Ini ada kira-kira dua, dua bab ya. Jadi habis waktu Pak Anton nanti ya. Saya kebetulan tidak terlalu nampak. Iya, baik. Novel Lelaki Penunggu Kabut lahir dari perjalanan panjang. 3 dekade penantian seorang penulis yang setia memelihara ingatan dan makna di balik setiap peristiwa hidup. Buku ini bukan sekedar kumpulan cerita, melainkan refleksi jiwa yang menelusuri batas antara kenyataan dan imajinasi. Setiap kisah yang tersusun di dalamnya merupakan cermin dari dunia yang penuh paradoks, antara cinta dan luka, harapan dan kehilangan, kebenaran dan kekuasaan. Dari kisah para narasumber hingga bisikan hati penulis sendiri,
muncul suara-suara yang selama ini terbungkam oleh kabut, waktu, dan sejarah. Melalui bahasa yang tenang namun tajam, penulis mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam sisi gelap kemanusiaan, kerakusan, keserakahan, dan kekerasan yang sering dianggap lumrah. Namun di balik kelam itu tersimpan pesan tentang daya hidup dan keberanian untuk terus berjalan. Lelaki penunggu kabut adalah persembahan bagi mereka yang pernah disakiti, ditindas, namun tetap memilih bangkit. Sebuah karya yang menegaskan bahwa meski kabut menutupi pandangan, cahaya harapan selalu menunggu di ujung jalan. Itulah kesan yang saya tangkap ya. Saya tangkap meskipun tidak terlalu mendalam, tapi saya lihat ini semangat yang luar biasa dari Pak Anton ingin menyampaikan banyak pesan, ya, menyemat pesan. Mudah-mudahan lelaki penunggu kabut ini bukan penterjemahan dari yang di puncak sana ya Pak Anton ya, karena banyak kabut ya di sana ya. Tetapi saya pikir buku pertama ini sungguh sangat menginspirasi ya buat kita semua, buat saya pribadi karena memang pengalaman kita sebelum punya buku ini kita ingin sekali ya menyelesaikan karena ingin tahu bagaimana sebenarnya tulisan kita, pengalaman kita bisa pindah ke dalam sebuah wadah dan dibaca dan menginspirasi orang lain. Tetapi tantangan berikutnya, teman-teman, setelah satu buku ini kita mau apa? Mau berhenti, mau lanjut, atau seperti apa? Jadi cetakan inilah, blueprint ini yang ada di kepala kita, tergantung di kita, konsistensi kita bagaimana. Nah, mudah-mudahan hari ini dengan launchingnya buku pertama akan menginspirasi pembelajaran buku kedua, ketiga, dan seterusnya dari Pak Anton dan kita-kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Anton. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi dan membawa keberkahan buat Pak Anton khususnya, keluarga, dan kita semua selaku penggerak literasi di Indonesia khususnya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan acara hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farul. Kita beri tepuk tangan dahulu Bapak Ibu. Kesan dari novel Pak Anton ya. Tadi saya malah ini ingin tahu ke depannya. Tapi untuk melanjutkan acara Bapak Ibu sudah ada moderator kita yang akan memandu berjalannya acara ke depan. Saya persilakan kepada Kak Vivia Lentera. Silakan Kak. Terima kasih Kak Nadia yang selalu ramah dan ceria dalam mengawali acara. Baik, saya awali dengan salam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, selamat pagi Pak Farul selaku Koordinator Pengurus Alumni Book Writing Camp, kemudian Pak Anton Huta Galung, Pak Bambi Cahyadi, Pengurus Alumni Book Writing Camp, serta para peserta Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya sudah disebutkan Kak Nadia tadi, saya Vivia Lentera sebagai moderator pagi ini yang akan memandu acara book launch yang berjudul Lelaki Penunggu Kabut. Nah, sebelum saya menghadirkan penulisnya, saya ingin membacakan singkat profil penulis buku Lelaki Penunggu Kabut, yaitu Pak Anton Huta Galung. Nah, Pak Anton lahir di Sibolga, anak ke-8 dari 10 bersaudara, menyelesaikan pendidikan formal terakhir di Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau sering menulis artikel di Harian Analisa dan SIB Medan. Cerpen pertama kali terbit di Harian Bukit Barisan Medan. Pernah juga mengikuti lomba penulisan cerpen dan menang sebagai penulis cerpen harapan terbaik FSUSU Medan. Beliau juga senang mengamati kehidupan sosial, masalah lingkungan hidup, berkebun, kuliner, dan juga membaca. Nah, terkait tentang buku ini, Lelaki Penunggu Kabut merupakan cerita yang lahir dari kisah narasumber, pengalaman, imajinasi, serta refleksi penulis terhadap berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap cerita di dalamnya sebenarnya adalah kritik sosial dari hasil pengamatan dan mencoba mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup, cinta, harapan, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Nah, untuk itu kita sudah penasaran ya tentang bukunya. Saya juga ingin menyampaikan dulu bahwa akan ada 2 door prize bagi 2 penanya terbaik nantinya.
Semakin seru dan penasaran ya. Lalu tanpa berlama-lama saya hadirkan penulis kita, Pak Anton. Lalu kepada Kak Nadia, boleh langsung ditayangkan presentasinya. Baik, kepada Pak Anton, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah dulu di Kali Rungkut. Hari ini kita berjumpa, bahas buku Lelaki Penunggu Kabut. Mantap. Cakep. Baik, sebenarnya saya ingin cerita sedikit saja. Nah, kalau Buku ini, ada cerita di balik buku ini sebenarnya. Nah, ketika setahun lalu, saya membongkar-bongkar berkas-berkas itu adalah berkas-berkas yang pernah saya rangkai ketika saya bekerja di salah satu corporate. Karena waktu itu sebenarnya ini rangkaian cerita waktu bekerja di sana. Salah satunya inspirator saya mungkin ada di sini sebagai reviewer saya itu Pak Bambi. Nah, dia dulu bos saya dulu. Nah, cuma waktu itu nggak ada menuliskannya. Nah, kemudian entah kenapa eh, ada waktu sedikit lah buat saya saat ini. Ini mau ngapain ya seperti itu. Jadi saya bongkar-bongkar berkas-berkas itu, saya lihat-lihat, oh ternyata saya dulu pernah nulis ini, nulis ini, nulis ini, nulis ini. Jadi 11 catatan hilang itu adalah rangkaian cerita yang pernah saya buat, tapi baru rangka-rangkanya udah ada tokoh-tokohnya. Cuma dalam buku ini saya sesuaikan namanya lagi karena tokoh-tokoh di situ tuh masih kolot-kolot, dibayangin aja 30 tahun lalu. Ada yang eh, hampir 40 tahun lalu ketika saya masih SMA, ketika saya baru kuliah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya sesuaikan lagi dengan kondisi yang sekarang. Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Jadi ceritanya mungkin karena saya kan backgroundnya itu kan penulis artikel ya. Jadi dulu itu waktu saya sekolah itu sudah sering menulis, hanya sekedar untuk mencari uang saku. Kadang saya butuh uang saku, saya nulis dulu tuh di artikel kan, gitu. Nulis artikel dulu tuh di koran-koran lokal itu. Biasanya kan waktu itu dapat cuma 50.000, 100.000 itu senangnya luar biasa. Nah, tiba-tiba ada satu teman, kamu nulis artikel melulu, kapan nulis bikin bikin cerita saya dong. Nah, seperti itu. Nah, saya coba tuh cerita itu. Begitu saya tulis, mungkin apa karena faktor saya udah pernah menulis di koran itu, sehingga yang saya anggap cerita biasa itu langsung dimuat. Nah, dari situ saya tumbuh kepercayaan, oh ternyata saya punya punya ini juga ya, kemampuan juga untuk. Nah, kemudian disodorkan lagi nih ada ada lomba nulis cerpen nih, ikut tuh katanya gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya lomba itu diadakan kampus di Medan. Nah, terus saya diikutkan saat itu. Nah, yang saya tulis itu sebenarnya cerita biasa aja yang pernah saya amati waktu saya kecil tentang seorang yang gila. Nah, bagaimana sih perlakuan orang terhadap orang gila ini? Nah, itu yang saya ceritakan. Cuma tiba-tiba cerita itu nongol lagi tuh sebagai pemenang, kemudian dimuat di koran yang sama. Nah, tapi habis itu stop saya. Saya nggak tahu kenapa stop, karena pada saat itu banyak orang yang menghujat ya pada saat itu ya, kamu kenapa sih kamu nulis itu, nulis itu. Nah, dari situ saya stop menulis itu bertahun-tahun tuh, tapi saya tidak stop untuk menuliskan setiap ide yang saya dapatkan di salah satu. Oh, kadang misalnya kalau saya waktu itu saya sering naik angkot, sering naik kereta, jadi saya suka menulis, saya memperhatikan orang, saya tulis, oh ini kan buat cerita nih, saya sering ke pasar, saya senang mendengar orang di pasar itu, masalah apa sih yang ada di sini, masalah, nah itu saya tuliskan, jadi eh, membuat saya imajinasikan sendiri, baru itu berupa tokoh-tokoh. Jadi sebenarnya buku ini, kalau saya kira, ini baru permulaan ya, karena sebenarnya ini baru babak awal dari cerita-cerita yang saya tulis di rangkaian-rangkaian selanjutnya. Karena di situ kan 11 catatan hilang, ada 11. Ini sebenarnya bukan 11, ada puluhan lagi kan gitu. Cuma karena waktu itu tugasnya disuruh diputus ceritanya nih bagaimana ya, disuruh putus sama waktu kelas itu harus selesaikan katanya gitu. Ini bagaimana ya?
akhirnya saya rangkai-rangkai sendiri, jadilah buku Lelaki Penunggu Kabut itu. Nah, kebetulan itu kan eh, saya nggak tahu kenapa Lelaki Penunggu Kabut ini yang muncul jadi ininya. Ini kisah ketika sidang, di sela-sela sidang itu ada yang eh, saya dapat inspirasi eh, ketika orang bercerita kan gitu ya. Kalau di sidang itu kan orang bercerita. Nah, kemudian untuk membela diri. Nah, dari situlah saya menuliskan sedikit rangkaiannya itu. Nah, dari situ eh, banyak hal yang mulai saya senang mengamati. Oh, kalau ini disambung-sambungin bisa jadi cerita nih, bisa jadi cerita. Jadi seperti itu jadi dasarnya kayak gitu. Nah, pada awalnya sih saya terus terang, saya sangat takut untuk menuliskan hal seperti ini karena ini saya takutnya dianggap tabu. Cuma karena fiksi, saya ingat kata-kata Pak Bembi dulu, waktu dia masih bos saya, fiksi itu tidak boleh dikritik, itu seni, kata gitu. Tapi ketika saya tuliskan, kok ada keraguan, tapi ya bodo amat lah, saya tuliskan aja seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat saya agak lega gitu, karena ada cerita-cerita tentang orang yang saya korelasikan dengan kehidupan sekarang, tentang seorang tokoh. Tokoh ini kalau dibilang mungkin tokoh ini ada di sekeliling kita ya, tapi itu hanyalah fiksi. Itu aja sih ceritanya. Itu dasar dasar saya menuliskan itu. Kemudian banyak yang ketika saya tanya teman-teman, kalau ini saya tuliskan bagaimana ya? Begitu draftnya keluar waktu itu, eh, bagus, bagus, bagus. Dalam hati saya, bagus apanya ya? Ini bukannya nanti bisa menimbulkan kontradiksi karena ini sesuatu yang tabu. Tapi ketika saya kemarin dapat kabar bahwa dari penerbit, dari Mas Dani editornya, eh, ini sudah ACC ya Pak, ini mau diterbitkan kata gitu. Pada saat itu kan kita alhamdulillah lagi umroh. Saya tadi teringat Pak Bembi gitu kan. Jadi saya ingat kata-katanya. Jadi dari situ saya berpikir, wah ini berarti buku ini harus nanti saya serahkan nih. Ini bukan hak saya lagi, hasilnya nanti akan saya serahkan nih ke buat rumah yatim. Itu sih dasarnya saya itu untuk menuliskan buku ini harus saya selesaikan dan harus saya wujudkan karena ada latar belakang bahwa saya harus menyampaikan ini kepada itu yang tadi dari rumah yatim itu, oh, ini milik kalian, milik anak-anak yatim di sini. Jadi seperti itu, Mbak. Itu sekilas, Mbak. Oke, baik. Bisa di next dulu mungkin Kak Nadia untuk slide-nya. Ya, oke. Ini up ya. Silahkan Pak, jika ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai slide-nya. Eh, Pernahkah masa lalu membuat Anda merasa terjebak dan sulit bernapas, ya? Kalau ini memang semua orang pasti mengalami ya, yang namanya hidup gitu ya. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari masalah. Nah, jadi saya melihat mungkin juga terjadi pada saya. Di saat orang melihat saya lagi baik-baik saja, itu belum tentu baik. Mungkin justru itu lagi tidak baik, tapi saya harus menyembunyikan sesuatu itu biar saya tetap kelihatan baik. Nah, itu yang saya tuliskan di cerita ini tentang Paman Pian ini sama Om Bebe. Nah, mereka itu sebagai pesohor, orang hanya melihat mereka itu sebagai pesohor. Mereka tidak melihat bahwa di balik kepopuleran mereka itu tersimpan sebuah rahasia-rahasia hidup yang tidak semua harus diketahui orang. Orang hanya melihat bahwa mereka itu orang baik, orang yang terkenal. Nah, biarlah mereka sendiri yang menahan hatinya untuk menyimpan rahasia itu, meskipun itu rahasia itu sebenarnya adalah akan membuat orang lain turut terluka kalau diungkapkan. Nah, jadi eh, saya tidak berhak menghakimi orang. Kenapa sih orang itu jadi ceria kayak gitu kan? Nah, seperti misalnya kelihatan saya ingat tuh sama Pak Bembi waktu berhaji bersama waktu itu, kok kita melihat para pesohor-pesohor pelawak-pelawak itu kalau di depan kamera itu kan mereka bisa membuat kita tertawa, tapi pada saat di tanah suci itu mereka menangis terus, ada yang kehilangan sandal melulu, ada yang menangis terus. Nah,
Seperti itu mungkin. Jadi pada suatu saat saya pernah bertemu, ya itu, intinya begitu. Jadi kalau orang terlihat tertawa sebenarnya menyembunyikan kesedihannya. Kalau orang terlihat sedih belum tentu dia sedih, mungkin dia menyembunyikan kegembiraannya, kayak seperti itu. Jadi hal terbaliknya seperti itu. Sama juga dengan di sini, eee, untuk menuliskan itu saya agak agak susah ya, karena saya juga tidak terlalu punya pengalaman dan, eee apa namanya, insight untuk menuliskan itu. Jadi saya hanya melihat waktu itu Pak Bembi, kok dia bisa menulis ya di pojok-pojok yang lagi keramaian seperti itu dengan hal seperti itu, gitu. Nah, jadi, yang membuat susah bernapas di sini maksudnya misalnya begini, pandangan, eee, stereotip orang, orang awam maksudnya terhadap seseorang, misalnya contoh seperti ini, di cerita ini juga misalnya seorang, laki-laki nih, laki-laki itu kalau dia bujang, tidak nikah, stereotipnya jadi jelek. Nah, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah, mungkin ada hal pertimbangan laki-laki itu kenapa sih tidak menikah bujang sampai 40 tahun, nah tuh. Kemudian di sini juga ada cerita kenapa sih, seorang perempuan itu kok sudah karirnya bagus, pekerjaannya bagus, setiap bertemu dengan temannya, "Sudah punya anak berapa? Kapan menikahnya?" Nah, itu kan itu hak paling privasi sebenarnya, yang harus, tidak perlu ditanyakan untuk di zaman sekarang. Nah, tapi di sebagian orang, eee, itu hal biasa, nah gitu. Nah, itu ingin saya tuliskan di sini bahwa orang punya, eee, hak privat masing-masing. Kemudian orang punya tendensi masing-masing kenapa misalnya tidak menikah. Jadi tidak boleh, misalnya orang menilai kita itu, terlalu a priori lah terhadap orang lain, nah itu. Kemudian di sini juga ada diceritakan tuh, generasi kan sekarang yang banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita muda yang menikah akhirnya menyesal, "Kenapa gue menikah ya? Ternyata, eee gue jadi seperti ini, bukan lebih baik, tapi lebih susah dengan ada anaknya seperti ini, berkebutuhan khusus, kemudian ada anak yang, eee, tidak bisa diandalkan suatu saat nanti, jadi membebani hidup. Ini kesalahan karena tidak menuruti, nasihat orang tua. Jadi penyesalan-penyesalan seperti itu, timbul di awal, tapi dia juga harus bangkit, bahwa hidup harus dilanjutkan ya, seperti itu prinsipnya. Nah, itu orang melihat yang seperti ini Eee, terlalu ini ya, terlalu naif lah maksudnya. Begitu orang kelihatan sudah mapan, kemudian memilih pasangannya yang tidak selevel, nah itu jadi negatif jadinya. Jadi, kasihan sekali nih misalnya kalau ada perempuan di sisi seperti ini kan gitu. Ya seharusnya kan dia, tidak diposisikan seperti itu. Nah, kemudian juga yang, eee, di sini kan ada juga sih tokoh nih, tokoh yang saya jelaskan itu seorang tokoh ternama ini, nah, kalau dilihat dari satu sisi dia sebagai pemimpin, memang harus, ditutupin aibnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya apakah semua orang wajib menutupi aibnya tersebut? Nah, Allah itu kan memang benar ya, bahwa Dia selalu menutupi aib, umatnya kan gitu ya. Tapi kadang ada saatnya orang tidak tahan untuk tidak mengungkapkan, aib itu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan seperti itu? Nah, ini, sebenarnya, ini awal cerita buku ini baru di sini kan sebenarnya. Jadi, di buku-buku saya berencana sih di buku karena di ini kan di buku selanjutnya ini, si hal seperti ini itu yang agak susah diungkapkan ini bagaimana nantinya ke depannya gitu ya. Apakah nanti akan menimbulkan kontroversi seperti itu. Jadi begitu saya kasihkan draft-nya ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz, ini ada seperti ini boleh nggak ya dituliskan?" "Silakan silakan aja kalau itu demi kebaikan." Nah, itu yang mendorong saya untuk tetap menuliskannya, begitu kira-kira. Nah, lantas apa yang Anda lakukan untuk sembuh? Katanya gitu. Ini kisah tentang ya itu tadi yang seorang si Radip ini ya, si Radip ini yang lelaki yang dikira lelaki bujang di sini sebenarnya. Sebenarnya dia nggak bujang gitu.
Cuma karena stereotipnya sudah dia dianggap bujang, nah jadi berbagai tanda kutip tentang dia itu timbul gitu. Di satu sisi dia kelihatan baik-baik saja, tapi di sisi lain sebenarnya dia uh, hancur di ini. Cuma karena dia punya agama yang kuat, keimanan yang kuat, karena awalnya dia dibesarkan di pondok, walaupun di pondok itu sendiri dia mengalami masa kelam itu, ya dia harus tetap bangkit. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan untuk sembuh? Untuk sembuh itu mungkin dia harus mencari orang yang tepat untuk meluapkan apa sih yang ada dalam hatinya. Seperti itu. Nah, nah ini yang sekilas tentang lelaki penunggu kabut. Nah, ini buku ini kan 11 cerita yang tadi saya omongin ya, 11 cerita yang dirangkai menjadi satu cerita novel. Nah, saya ungkapkan sekali lagi, ini belum ini ya, belum tuntas nih sebenarnya cerita ini. Ini baru permulaan karena tokoh ini nanti akan berubah di buku selanjutnya yang saya akan bikin itu. Nah, kalau di sini kan dia baru lelaki penangguh kaki. Ini kisah seorang eh, laki-laki yang mempunyai rahasia hidup. Coba waktu itu saya lihat ini gimana cara menuliskannya ya seperti ini seperti. Nah, eh, kenapa sih penunggu kabut saya buat? Jadi sebenarnya itu adalah kabut-kabut rokoknya itu menutupi, begitu dia merokok tuh dia seperti melupakan, dia bercerita 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 seperti itu. Nah itu jadi itu baru permulaan lelaki penunggu kabut ini, yang si tokoh Irfan ini sebenarnya mau permulaan sebenarnya. Jadi nanti di cerita di draft buku yang selanjutnya saya buatnya kedua itu, ini si lelaki penunggu kabut ini justru menjadi nanti tokoh yang berbalik sebenarnya kan gitu. Ya itu sekilas tentang buku ini ya, buku yang jadi yang tapi menurut saya bukan ini justru yang saya andalkan awalnya. Saya justru lebih senang dengan perempuan di balik yang apa cerita terakhir itu, perempuan dari balik kegelapan itu. Jadi karena disitulah nanti akan terkuak mulai satu-satu rahasia. Ini rahasia ini, rahasia ini, rahasia ini. Maka waktu itu disuruh diputus ya terjadilah pemutusan cerita tokoh pada saat itu. Nah, ini si Radip ya. Radipnya kan tokoh fiktif ya, tetap fiktif ya saya katakan ya kan. Walaupun inspirasinya dari seseorang yang pernah, yang banyak saya tahu lah tentang cerita, kemudian dipadukan dengan inspirasi. Eh, ini eh, cerita ini kayaknya sepertinya banyak sekarang ini ya, kalau kalau saya perhatikan kan dari si cerita si Radip ini eh, ada juga kasusnya waktu itu yang eh, mirip-mirip seperti ini, tapi itu tidak dipublish ya maksudnya. Nah, saya ingin menuliskan seperti itu. Jadi ketika saya sodorkan ini juga ke orangnya, ini ini tentang saya ya seperti itu ngomongnya. Kau tuh ceritanya eh, bagus banget ya katanya gitu. Gimana nanti bahaya nggak ini katanya seperti itu kan. Ya saya bilang ini fiksi, itu dengan kata Pak Bimbi ini fiksi. Katanya. Jadi tidak berhak orang untuk menghakimi kita kalau itu fiksi. Katanya. Nah, yang menjadi sorotan dalam cerita ini kan karena sebenarnya kan fakta cerita hidup yang dibuat menjadi fiksi ya. Jadi apa sih yang menjadi sorotin misalnya ini sebenarnya kan protes ya, protes misalnya eh, ada tetangga, misalnya kita di kota-kota besar itu suka bertetangga, tetangga yang suka mengganggu, kalau misalnya itu suka bikin keributan. Nah, kemudian ada pejabat, pejabat yang dengan kekuasaannya semena-mena, kemudian dengan para apa namanya, para pesohor-pesohor di bidang agama lah misalnya, ya itu harus lebih berhati-hati lah maksudnya, termasuk juga orang-orang sekarang itu juga ya kan, kalau saya perhatikan protesnya adalah anak-anak sekarang itu kan kurang menjaga
wibawa atasannya, nah gitu. Nah, kurang menjaga wibawa atasannya, dia kadang suka, apalagi dengan kondisi teknologi sekarang makin maju, tiba-tiba apa yang dia alami dalam seketika, misalnya dimarahin sama bosnya, tiba-tiba itu udah tersebar dalam hitungan detik ke beberapa ribuan orang. Nah, itu kan menimbulkan masalah suatu saat. Jadi ada moral yang mau saya sampaikan di novel ini, bagaimana sih harus berperilaku lebih baik kita sebagai manusia. Hablum minan nasnya jalan seperti itu, tidak hanya hablum minallahnya seperti itu. Nah ini tadi yang saya jadi kan kalau selama ini yang selalu jadi korban itu adalah para para perempuan. Cerita ini sebenarnya apa sih yang mengilhami saya untuk menuliskan ini? Kan ini cuma protes ya kan gitu ya. Kalau misalnya di Jakarta itu kita naik kereta gitu. Sebenarnya kan kereta perempuan itu gerbongnya itu sudah ada gerbong wanita. Nah, kemudian di gerbong wanita itu kan terjadi hal-hal yang kadang membuat tidak nyaman lah. Nah, untuk menjadi nyaman perempuan ini, mereka ini masuk ke gerbong lelaki. Nah, pada saat mereka masuk ke gerbong lelaki, kadang mereka juga jadi lupa diri. Jadi misalnya mereka perempuan-perempuan muda itu eh, tidak menghormati orang tua yang perlu duduk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang trauma-traumanya seperti ini kan saya perhatikan juga kalau sekarang misalnya naik di busway itu kan kalau dikatakan kan 80% perempuan. Nah, tapi mereka menguasai itu semua area. Jadi di sini laki-laki jadi tertindas yang seperti itu. Laki-laki tertindas ini, tapi kalau dia bersuara, dia akan dikatakan jadi salah kan gitu. Nah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Persepsinya kan berbeda-beda ya. Nah, jadi kenapa di sini ada laki-laki yang dari kecilnya karena ini kayaknya seperti belum pernah tersorot ya. Nah, ini yang saya ngomong saya observasi dulu, bicara dulu dengan Pak Ustadz. Ini boleh nggak ya diceritakan seperti ini? Karena ada nih yang cerita seperti ini, tapi tidak boleh diungkapkan. Nah, ini tabu nggak? Nah, sebatas itu masih layak untuk dibaca, silakan asal jangan terjadi pornografi dan seperti itu ngomongnya. Jadi tetap saya sampaikan protes ini. Ayo kalau misalnya ada korban karena saya juga eee, menganggap ikan background-nya hukum ya. Jadi kalau misalnya ada korban kekerasan seksual, baik itu perempuan, baik itu laki-laki di masa kecil yang dibawa sampai trauma, itu jangan dipendam. Karena kalau dipendam itu akan menjadi trauma yang berujung sampai akhir hidupnya. Jadi tidak mungkin juga bahwa dia nanti akan menimbulkan korban yang lain. Jadi itu harus diputus rantainya. Bagaimana cara memutus rantainya? Yaitu di sini si Radif ini saya buat tokohnya eh, dia dengan menuliskan kisahnya itu dia jadi seperti bebas dari masalah itu. Dia tidak perlu ngomong ke orang lain, tapi cukup dia menuliskan surat buat kakaknya. Ya seperti itu sih sebenarnya. Sebenarnya ini adalah sindiran untuk para orang tua agar hati-hati tetap terhadap anaknya, anak laki-laki, anak perempuan sama saja sekarang sama rentan. Justru anak laki itu di zaman sekarang sangat rentan ya. Nah, itu tolong lebih inilah lebih waspada untuk menjaga anak laki-lakinya di zaman sekarang. Tidak hanya anak perempuan ya, justru sekarang perlindungan terhadap perempuan itu udah cukup cukup bagus, tapi perundungan untuk anak laki-laki itu jarang terekspos, apalagi dilakukan oleh, apa namanya, para laki-laki juga. Nah, seperti itu. Jadi ini semacam sindiran sebenarnya, seperti itu. Nah, kompleksitas ya, ini, norma ini kan norma ya, norma hidup ini kan susah ditentang. Nah, jadi kalau di kekuasaan itu sudah ada penguasa, ada bawahan, nah berarti kan si bawahan ini harus patuh kepada atasannya, kepada kekuasaannya. Nah, ini tidak bisa langsung diretas seperti itu. Jadi tapi ada hal-hal yang mungkin
bisa saya sampaikan lewat tulisan ini. Saya protes nih lewat tulisan ini bahwa lo kalau sebagai pemimpin nggak boleh begitu, kalau lo sebagai atasan nggak boleh seperti itu, kalau lo sebagai apa namanya penguasa tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana cara protesnya? Ya mungkin dengan saya mengungkapkan ketulisan ini, eh, ya terasa plong rasanya, walaupun terserah itu mau kejadian nanti, mau setidaknya saya meninggalkan sesuatu hal yang pernah saya tulis bahwa saya protes dengan sistem kompleksitas kekuasaan itu sendiri. Nah ini, kalau ini sebenarnya saya angkat tangan ya. Kalau secara verbal mungkin agak susah ya, tapi berhubung ada ada wadah untuk menyampaikan protes. Kalau seandainya begini, kalau kita tidak bisa menyampaikannya secara tertulis, setidaknya kita bisa meminta kepada Allah, tolong lindungi dari orang-orang seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi kan ini namanya fiksi. Saya berharap suatu saat saya bisa menulis secara sastra, biar nanti hal-hal tersirat seperti itu bisa saya sampaikan. Kalau sekarang ini kan saya baru pemula belajar nih. Nah, eh, sudah menjadi fakta ya sekarang ini ya. Memang penguasa itu tidak tersentuh. Kalaupun tersentuh, itu akan menimbulkan kompleksitas yang lain, masalah yang lain. Nah, itu saya protes sebenarnya tuh ya, seperti itu. Sudah nggak zamannya, sekarang zaman terbuka, jadi semuanya memang harus lebih relevan lah dengan misalnya kalau dia penguasa, batas kekuasaannya sampai di mana. Jangan menggunakan kekuasaannya itu untuk menindas orang lain, terutama misalnya orang kaum lemah, kalau dia misalnya orang yang miskin, orang yang marginal, dan lain-lain sebagainya itu. Sama sepertinya di sini yang tokoh Pian ya, Paman Pian itu, Paman Pian yang kaya raya gitu, yang kekuasaannya itu dia menyimpan apa ya misteri hidup sebenarnya. Tapi kalau dilihat dia seperti tidak ada masalah, termasuk Om Bebe yang hakim ini ya. Dia sebenarnya dia hakim korup, nah, seperti itu. Kemudian ada Kak Jaki nih, Kak Jaki. Siapa sih nggak misalnya kenal Kak Jaki kalau di ini. Tapi faktanya mungkin ada yang mau saya sampaikan di sini. Kalau kamu berbuat seperti itu, di dunia aja kamu pasti sudah mendapatkan balasannya. Misalnya dia kan di sini, saya rangkaikan tadi itu ceritanya, dia sudah mulai melihat, kok anak saya jadi begini ya, kok anak saya jadi begini. Nah mungkin pada saat dia rasa penyesalan seperti itu, tapi dia belum bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Jadi akhirnya dia akan terus melakukan kejahatan yang tersembunyi itu secara baik tanpa orang pun mengetahuinya. Ini harus diputus. Jadi saya protes masalah itu, saya tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini dia kalau apa namanya novel Lelaki Penunggu Kabut ini ya. Ini hadir untuk kita semua ya. Jadi apa namanya dengan saat ini mungkin bisa saya sampaikan ya. Barangkali ada apa namanya review dari Pak Bembi untuk ini mungkin bisa membantu saya karena dia juga ahlinya dalam hal ini. Silakan Pak Bembi. Mungkin nanti untuk sesi review ada waktunya sendiri. Sebelum ke Pak Bembi, apakah ini untuk Pak Anton sendiri sudah selesai? Kalau untuk saya intinya begini, Hmm, novel ini karena dia novel awal sebenarnya buat saya ya, awal, tapi sebenarnya ada draft-draft berikutnya gitu. Jadi ini belum selesai, ini baru babak permulaannya gitu. Jadi iya. sayang kalau nggak dibaca karena nanti untuk novel berikutnya yang udah saya draft sekarang ini, kalau tidak diikuti yang di pertama ini nanti akan jadi bingung gitu. Oke, baik. Eh, apakah ini ending dari slide Pak Nadia masih ada ya? Oh, baik, saya bacakan atau mungkin Pak Anton yang ingin membacakan? Membacakan apa ya? Oh, Ini slide-nya. Halo, suara saya terdengar?
Oh, dari Ya. saya udah selesai aja nih. Iya, sudah ya. Oke, Hmm. saya bacakan slide yang dari Pak Anton dulu. Tak mudah memahami isi kepala setiap orang, semua membawa niatnya masing-masing. Sebaik apapun seseorang terlihat, akan selalu ada celah di mata yang lain. Hanya para nabi dan rasul Allah yang benar-benar terbebas dari celah manusia biasa. Dari Pak Anton Huta Galung. Oke, baik. Terima kasih sekali atas pemaparannya, Pak Anton, yang inspiratif ya. Menarik sekali. Biasanya saya terkesan dengan kata-kata Pak Anton tadi. Biasanya kita sering diceritakan wanita yang tertindas begitu ya, Pak ya. Tapi kali Iya. ini lelaki yang tertindas. Nah, ini makin penasaran nih bagaimana lelaki tertindas ini diceritakan dan bagaimana perundungan oleh laki-laki yang jarang terekspos ini diceritakan dan pastinya bisa menjawab bagaimana ya orang tua yang bersikap agar anaknya itu tidak tertindas gitu. Nah, mohon bersiap kepada Pak Bambi selaku reviewer buku Lelaki Penunggu Kabut. Sebelum saya persilahkan nih, saya sebagai pembaca juga buku Pak Anton ingin memberikan testimoni singkat mungkin ya terkait bukunya. Nah, baru saja saya kemarin membaca 3 bab awal bukunya. Sudah ada beberapa pelajaran berharga nih yang bisa saya ambil. Nah, salah satunya yaitu semakin membuka mata saya tentang kompleksitas kehidupan keluarga dan luka psikologis yang ternyata memang seringkali tersembunyi di balik penampilan yang mungkin normal gitu ya, tapi di dalamnya tersembunyi luka psikologis dan kompleksitas kehidupan keluarga. Nah, saya merasa ketika membacanya itu sangat menegangkan dan menyentuh sekaligus ya, karena ceritanya sangat kaya ya refleksi hidup, ketahanan mental, dan kompleksitas sekali lagi kompleksitas hubungan keluarga nih. Nah, biasanya orang yang paling melukai kita ada sih quotes ya, orang yang paling melukai kita tuh orang yang paling dekat gitu. Nah, jadi wah lengkap sekali gitu. Jadi ini ya ceritanya ditambah lagi nih terinspirasi dari memang kisah-kisah nyata gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke sesi reviewer Pak Bambi Cahyadi. Pak Bambi ini juga seorang penulis ya, Pak? Dia Ya, pakar. ya pakarnya malah justru ya. Tidak ingin membuat Pak Bambi menunggu terlalu lama. Kepada Pak Bambi saya persilakan untuk memaparkan di reviewnya. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cek sound dulu, apakah suara saya cukup terdengar? Jelas Pak Sudah Bambi. jelas Jelas, Jelas ya? sekali. jelas, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada moderator, terima kasih atas waktunya. Dan kepada Pak Haji Anton, selamat atas buku debutnya ya, novel debutnya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bambi. Mungkin saya akan mereview buku ini sebagai pembaca ya, bukan sebagai penulis. Memang terkadang kita suka salah kaprah gitu ya. Kami penulis ini disuruh jadi pembicara gitu ya. Tetapi ya tentu kalau saat ini untuk berbicara, saya akan berbicara sebagai pembaca ya, bukan sebagai penulis. Tapi mungkin dengan kapasitas saya sebagai penulis, ada beberapa yang perlu juga saya sampaikan untuk menjadi perbaikan di kemudian hari atas buku ataupun novel berikutnya. Mungkin banyak orang yang bertanya, uh, atau Pak Anton tadi udah jelaskan bahwa saya dengan Pak Anton memang punya kedekatan baik secara profesional maupun pribadi ya. Jadi memang uh, dengan Pak Haji Anton ini dulu pernah satu outlet atau satu store dengan saya store manajernya, kemudian beliau sebagai asisten saya di satu brand restoran cepat saji di Indonesia. Ya, kemudian kami juga pernah sama-sama berhaji atas waktu itu kita apa ya istilahnya Haji Nurdin Kosasi ya. Nurut dinas ongkos dikasih oleh pihak perusahaan. Alhamdulillah banget itu. Nah, gini, teman-teman semua yang ada di sini, Anton Hutagalung sebagai penulis novel debut Lelaki Penunggu Kabut, 11 catatan yang hilang atau 11 catatan hilang, eh, ini memilih menggunakan sudut pandang orang pertama atau point of view-nya, POV-nya itu sebagai aku sebagai narator ya. Tetapi Anton yang saya kenal ini adalah seorang yang rasional ya, karena pekerjaannya menuntut rasionalitas. Pekerjaan Anton pada saat Anton bekerja di dunia restoran cepat saji
dan pekerjaan pada saat dia bekerja di kantor pengacara ataupun pekerjaan saat ini itu adalah pekerjaan yang menuntut rasionalitas, ya. Maka absurditas, kemudian keanehan berpikir atau bahkan imajinasi itu tentu tidak akan laku atau tidak akan berlaku di tempat kerjanya atau di tempat kerja kami. Nah, ini mungkin tantangan bagi penulis yang datangnya dari dunia yang menuntut rasionalitas, ya. Dunia rasionalitas itu maksud saya adalah bahwa kami bekerja itu ada target gitu ya. Ada achievement, kemudian ada juga action plan yang harus dikerjakan secara faktual berdasarkan data untuk mendapatkan hasil. Nah, itu yang memang uh, uh, buat 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 Anton ataupun di kalangan yang mungkin absurditas, keanehan pikiran, bahkan imajinasi pun itu tidak berlaku di tempatnya. Nah, kemudian Anton yang saya kenal juga ini membuat ada suatu jarak atau ruang, ya, di mana setelah membaca novelnya Anton, saya bisa bermain-main dengan Anton dalam bayangan sebagai Radif yang fiktif dan tokoh Anton dalam kenyataan, Anton Utagalung, teman sejawat dan sahabat saya. Tentu setelah nanti teman-teman membaca novelnya, itu akan berkenalan juga dengan tokoh-tokoh lainnya. Baik tokoh tersebut mungkin ada dari dunia nyata maupun tokoh tersebut adalah hasil imajinasi belakang. Nah, novel ini bercerita tentang tokoh aku, dalam hal ini Radif, tokoh utama yang menempuh banyak fase survivalitas hidup. Namun survivalitas yang justru membuatnya menjumpai, mengetahui, dan mengalami banyak hal-hal tragis, ya, serta kematian orang-orang yang dekat di sekitarnya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam setiap cerita, dari catatan 1 hingga 11. Jadi Anton mengklasifikasi novelnya itu, pada umum kan biasa kita buat bab 1, ya, bab 2. Tapi dalam hal ini Anton membuat menjadi catatan 1, kemudian ada judul yang menyertainya. Nah, apabila kita sebagai pembaca tidak jeli, ya, maka kita akan terpeleset bahkan mungkin tersesat dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya hanya figuran ataupun cameo, ya, untuk menghidupkan jalannya cerita. Tetapi paling tidak ada beberapa tokoh sentral dalam novel ini. Aku, Radif, kemudian aku sebagai Radif, ada Ali, Kak Jaki, Kak Widya, Om Bebe, Kak Ida, Irfan, dan tentu saja ada tokoh antagonis di sini. Saya spoil namanya Paman Pian. Paman Pian menjadi tokoh antagonis dalam novel ini karena dialah yang membuat psikologi si tokoh dan tokoh-tokoh yang lain itu berubah drastis, ya. Nah, tapi ada juga tokoh yang dimunculkan lalu dihilangkan begitu aja, ya. Jadi kita udah seru-seruan nih sama tokoh yang diciptakan dalam setiap catatan, tiba-tiba tokoh yang tersebut hilang di uh, cerita berikutnya. Itu contohnya seperti ada tokoh namanya Nayako, Irma, Fator, dan Sari yang merupakan istrinya Radip sendiri. Ada juga tokoh di catatan cerita ke-9 dan ke-10 yang tiba-tiba muncul gitu, ya. Misalnya tokoh Ijum dan Jessica. Tetapi tokoh-tokoh di Gang Eden cukup konsisten hadir hadir di catatan atau cerita-cerita berikutnya. Nah, makanya teman-teman kalau belum baca mungkin silakan beli bukunya, ya. Karena kalau saya menceritakan semua nanti udah tidak menarik lagi untuk kalian membaca langsung. Banyaknya tokoh dalam novel ini, saya curiga Anton sebagai penulis ingin pembacanya itu terlibat secara emosional dan psikologis, ya, terhadap apa yang dialami oleh Radif. Anton tidak peduli pembaca akan menjadi bingung atau malah pembaca menemukan benang merah, ya, atas tokoh-tokoh yang muncul untuk alur cerita dalam novel ini, ya.
perlu saya tegaskan bahwa novel adalah karya sastra ataupun karya fiksi ya. Jadi karya sastra dalam bentuk prosa ya. Dan novel ini panjang serta kompleks. Artinya penulis bisa menceritakan kehidupan manusia melalui alur cerita, karakter, dan latar yang dibangun secara imajinatif. Jadi perlu diingat imajinatif ya. Meskipun berdasarkan katakan berdasarkan kisah nyata dari seseorang, tetapi novel adalah karya fiksi. Ya. Nah, novel memang berbeda dengan cerpen. Ya, terus terang saya sebagai penulis cerpen belum pernah menulis novel hingga saat ini ya, karena memang mungkin masalah keterbatasan waktu ataupun kita tidak punya energi yang cukup untuk menyelesaikan sebuah novel. Jadi novel ini pasti lebih panjang dan lebih mendalam daripada cerpen, sehingga penulis memungkinkan untuk eksplorasi ya eh, tema dan permasalahan yang kompleks dan lebih rinci, seperti yang ada di dalam novel Anton Hutagalung. Karena novel karya fiksi, ya, maka tentu dibuat berdasarkan imajinasi ya, atau khayalan pengarang. Kalaupun berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya, itu tetap diramu dengan bahasa imajinatif ya. Karena apa? Karena memang tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi pembaca ataupun mungkin menghibur pembaca. Nah, sementara fiksi itu kan adalah cerita rekaan ya. Jadi karena cerita rekaan maka dia berasal dari imajinasi dan khayalan penulis, bukan berdasarkan fakta atau kenyataan yang dapat dibuktikan. Fiksi seringkali berbentuk narasi dari tokoh, latar atau alur cerita yang diciptakan oleh penulis dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk ya, seperti novel yang sedang kita diskusikan ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, buat apa sih uh, penulis membuat tulisan fiksi ya? Ya memang tujuannya pertama memang untuk menghibur, untuk menyentuh emosi, dan untuk menyampaikan pesan, ya pesan moral terutama ya. Meskipun terkadang bisa juga berdasarkan peristiwa nyata, namun disajikan secara imajinatif, ya seperti mungkin beberapa novel yang pernah ada di Indonesia itu berdasarkan kisah nyata, tetapi karena dia novel maka itu adalah murni karya fiksi, ya. Nilai kebenaran dalam fiksi tidak absolut, tetapi masih bisa dikritik ya. Jadi tetap ada uh, Pak Anton di dunia sastra ini yang namanya kritik sastra ya. Tentu kritiknya itu lebih kepada konten daripada isi karya, baik itu novel ataupun cerpen ataupun puisi ya. Jadi nilai kebenaran dalam fiksi tidak absolut karena bersumber dari hayalan, tidak seperti non-fiksi yang bisa atau harus dibuktikan. Nah, Anton dalam bercerita menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal ya. Dalam hal ini aku. Nah, kenapa Anton memilih itu? Tentu dugaan saya, Anton ingin menciptakan kedekatan emosional antara pembaca dan tokoh utamanya. Kemudian memberikan akses langsung ke pikiran dan karakter, ya, serta memungkinkan si narator atau narasi yang lebih subjektif dan personal. Ya. Hanya pada cerita ketiga, Istri Karet Gelang, yang judulnya Istri Karet Gelang, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi mungkin ini bisa menjadi pertanyaan buat Anton sebagai penulis, kenapa dari 11 catatan, satu, satu, dua, tapi tiba-tiba di catatan ketiga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, aku sebagai Radif tidak bercerita di situ. Ya, Radif itu di bab ketiga atau catatan ketiga hanya ada muncul dalam dialog. Muncul dalam dialog. Kalau teman-teman udah membaca mungkin akan tahu ya. Nah, memang kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama dalam menulis, ya, ada keterbatasan informasi karena pembaca hanya mengetahui apa yang diketahui karakter tersebut. Misalnya aku bercerita bahwa aku begini begini begini.
kemudian menceritakan tentang tokoh lain. Kita tidak bisa lebih dalam bercerita tentang tokoh lain karena mungkin pada saat tokoh lain melakukan kegiatan atau aktivitas, kita tuh tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan atau apa yang ada dalam hatinya atau ada di dalam benaknya kayak gitu. Ya, dari sini penggunaan yaitu salah satu kelemahan kalau kita menggunakan sudut pandang orang pertama, ya. Juga kesulitan mempertahankan suara karakter yang konsisten. Resiko membuat karakter terlalu egosentris, ya, dan kesulitan memberikan informasi latar belakang ataupun eksposisi secara natural, ya, karena kita terbatas informasinya. Apabila kita mau menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya, maka kita akan menjadi tokoh yang serba tahu, ya, serba tahu. Ya, ini mungkin masukan saya untuk Anton pada saat kalaupun novel ini akan dibuat sequelnya, ya, atau kelanjutannya. Ada beberapa temuan, ya, yang saya dapati setelah saya membaca novel ini. Pertama, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap editor, ya, karena saya hanya menemukan dua dua kata yang typo, ya. Ya, pertama mungkin penulisan supir, penulisan sopir menjadi supir, kemudian penulisan badik menjadi bidak. Selanjutnya perfect, ya. Salut untuk editornya, ya. Nah, ada beberapa mungkin saya menjadi bahan diskusi kita juga. Tokoh Radif dewasa ini memang terdeskripsikan di awal cerita, di catatan pertama dengan ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri fisik si Radit itu, ya. Jadi ciri-ciri fisik Radit kalau teman-teman sudah membaca novelnya, ya, Radit sebagai narator berbicara seperti ini. Usiaku kini 36, kerut di keningku mulai terlihat. Rambut putih satu dua helai mulai muncul. Malu-malu bersembunyi di balik rambutku yang tak tebal. Namun, aku sengaja menjaga penampilan. Kumis tipis dan jenggot selalu tercukur rapi. Kulit lenganku berwarna putih dan ditumbuhi bulu-bulu tipis. Dan tinggi badanku 173 cm. Cukup mewakili pria seusiaku. Nah, Anton mendeskripsikan tokoh Radif ini itu udah di awal cerita, ya. Jadi kita udah tahu bahwa Radif ini uh, uh, seorang laki-laki uh, muda berusia 36 tahun. Namun kalau kita lebih mendalam lagi, uh, karena memang saya cukup detail, ya, kalau membaca karya, apalagi karya itu karya debut, ya, di mana memang kita bisa memberikan feedback, berikan saran untuk perbaikan. Karena pada awal cerita saya menduga latar belakang cerita ini ditulis sekitar tahun 2020 atau si Radif ini bercerita ketika COVID-19 itu sedang melanda Indonesia, ya, di tahun 2020. Ya, di situ Radif dikatakan berusia 36 tahun, ya, pada catatan pertama dengan judul Bening Kaca. Namun pada catatan kelima atau Paman Pian, ya, diceritakan ketika Radif berusia kurang lebih 8 tahun. Itu pada bulan September 1980. Nah, saya sebagai pembaca yang ingin logika ceritanya masuk, ya, saya menarik mundur. Ya, kalau pada bulan September 1980 Radif berusia 8 tahun, tentu Radif lahirnya tahun 1972, gitu, ya. Karena kan pada tahun 1980 Radif berusia 8 tahun. Yang dimana disinilah konflik ataupun inti dari novel ini, ya, dimana Radif yang berjudul catatan kelima yang berjudul Balai uh, Balerung, ya. Nah, di situ puncak daripada masalah psikologis yang dialami oleh Radit. Nah, kemudian ya, Radit itu menikah dengan Sari di tahun 2017 pada hari Minggu, ya. Karena hari Sabtunya
di bulan di tahun 2017 Radit tuh diajak ke pondokan gitu ya oleh uh, kakaknya ya. Kakaknya tuh juga menjadi tokoh sentral di sini ya, Kak Jaki ya, Kak Jaki. Ya. Nah kemudian pada uh, pada saat itu Radit tuh dinikahkan dengan Sari yang merupakan adiknya Ali dan juga ternyata anaknya Paman Pian gitu ya. Dan itu terjadi pada tahun 2017. Artinya Radif pada tahun 2017 itu berusia 45 tahun ya ketika menikah dengan Sari. Sehingga apabila cerita ini memang bergulir di tahun 2020, maka sebenarnya tokoh Radif itu saat memulai cerita itu berusia 52 tahun. Nah itu ini sekedar ini aja ya, karena memang sebagai pembaca atau sebagai reviewer, uh, saya harus menemukan ceritanya sangat menarik ya. Kontennya sangat menarik, kemudian juga tokoh-tokoh yang ditampilkan cukup banyak sehingga kita kita tahu tuh orang-orang yang berada di Gang Eden itu karakternya seperti apa, suasana seperti apa itu diceritakan dengan baik oleh Anton ya. Nah, mungkin sebagai saran untuk menghindari bias usia ya para tokoh, tidak ada salahnya penulis mencantumkan titi mangsa ya atau timeline lah kalau dalam bahasa itu. Titi mangsa tuh ya pada masing-masing cerita. Mungkin catatan pertama catatan pertama itu kan judulnya catatan pertama judulnya itu kan Beningnya Kaca ya. Beningnya Kaca mungkin di bawahnya itu pada saat kita akan memulai cerita sore itu Jakarta hujan kita tuliskan Jakarta uh, bulan ya atau mungkin Jakarta tahun 19 berapa gitu atau 2000 berapa gitu ya untuk kita pun bisa mengontrol titi mangsa dari masing-masing bab ya karena kan memang dari uh, cerita dari Pak Anton tadi bahwa Pak Anton itu mengumpulkan bahan-bahan tulisan lama-lama dia kemudian dibundel menjadi satu novel. Apalagi saya mendapat kenyataan bahwa ternyata memang ini ada penulisan kreatif di mana Anton ini harus mengakhiri ceritanya agar supaya uh, menjadi satu bentuk uh, novel ataupun buku yang bisa segera diterbitkan ya seperti itu. Nah, untuk menghindari bias usia, tadi ya saran saya kita bisa mencantumkan titik mangsa pada masing-masing cerita. Hal ini memang jamak dilakukan oleh banyak penulis ya. Bahkan penulis-penulis senior pun, apalagi yang udah berhubungan dengan sejarah ataupun sesuatu yang nantinya akan melibatkan tokoh-tokoh dengan perkembangan usia, dia akan mencantumkan titik mangsa. Apalagi di novelnya Anton ini alur ceritanya itu maju mundur ya. Jadi ada alur maju, ada alur mundur, alur maju lagi ya. Jadi bukan bukan cerita yang diceritakan secara kronologi ya atau linear. Nah, namun yang mengejutkan itu adalah pada bagian catatan ke-11, perempuan dari kegelapan awan ya yang sebenarnya mungkin menjadi andalan daripada novel ini ya. Ah, Ini mungkin agak bocoran dikit ya. Jadi ternyata di catatan ke-11 itu Sari itu sudah meninggal, tapi Radif nggak tahu gitu ya. Radif nggak tahu tuh Sari dan meninggal. Jadi dalam cerita ini Kak Ida ya, Kak Ida itu suka surat menyurat dengan Radif ya. Dan setelah itu uh, atas informasi dari Kak Jaki dikatakan bahwa Radif Sari meninggal gitu ya. Nah, saya agak terkejut gitu ya. Wah, kenapa Radif tidak tahu kalau Sari meninggal? Padahal uh, Radif dan Sari itu pernah menikah di catatan ke-6 lelaki dari Balerong ya. Dan ternyata juga fakta lain terkuak bahwa Sari menikah dengan Ustadz Ajis gitu ya. Apa mungkin saya terlewat membaca catatan perihal perceraian Radif dan Sari gitu ya. Nah, Sari itu memiliki anak bernama Jidan ya, dan ternyata Jidan itu adalah anaknya Radif ya. Secara logika ya, iya juga karena kan Radif memang pernah menikah dengan Sari ya. Hal itu pun ditegaskan oleh Kak Jaki.
Nah, itulah kejutan di akhir cerita ya yang membuat Radif pusing banget dan dia tentu sakit kepala ya. Radif pusing banget dan sakit kepala. Dan tentu juga pada saat pembaca menyelesaikan cerita ini, pembaca akan bertanya-tanya dan dia akan pusing juga ya. Wah, ini kok begini ya, gitu. Nah, tapi ini menurut saya kejutan ya. Apakah ini ada kesalahan ah, apa? Karena memang kan tadi Anton bilang bahwa ah, ini proyek yang stop dulu, buat dulu endingnya gitu ya. Kemudian akhirnya ada celah ya, celah yang membuat kalau pembaca yang detail dia akan menemukan celah tersebut ya, gitu. Ya meskipun novel ini karya fiksi, tetapi memang logika cerita harus tetap dibangun secara utuh ya. Mungkin itu apa masukan buat Anton untuk buku selanjutnya. Mungkin review dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti kita akan diskusi lebih banyak pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak Anton mau menanggapi singkat atau saya lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya? Silakan dilanjutkan aja, Mbak. Saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih ya Pak Bambi atas reviewnya yang luar biasa, padat, detail gitu ya. Saya rasa akan banyak juga kejutan demi kejutan, terutama di akhir ceritanya yang membuka cerita selanjutnya karena rahasia demi rahasia akan terkuak gitu ya. Apa stylenya Pak Anton nih seperti ini membuka rahasia demi rahasia gitu tiap bab ceritanya. Nah, untuk Kak Nadia mohon bersiap untuk menayangkan testimoni karena setelah ini ada video. Sekali lagi kepada Pak Bambi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mereview buku Lelaki Penunggu Kabut. Kali ini kita akan menayangkan testimoni dari orang-orang yang luar biasa juga tentang buku ini. Silahkan dimulai Kak Nadia. Eh, yang review ini orang-orang yang luar biasa, artinya bukunya ini layak sekali dan memang bikin penasaran ya. Bahkan banyak insight yang sudah bisa kita dapat ya dari acara book launch ini. Nah, sesi selanjutnya sebelum sesi tanya jawab nih oleh para hadirin semuanya, ada sesi tanya jawab oleh saya selaku moderator ke Pak Anton langsung. Nah, baik Pak Anton, ada pertanyaan pertama yang mungkin tadi sudah disinggung singkat ya oleh Pak Bambi tentang sudut pandang dalam novel ini adalah orang pertama nih. Nah, kenapa pilihannya itu orang pertama yang disebutkan tadi Pak Bambi yaitu aku itu bernama Radif ya Pak ya. Nah, kenapa nih pilihannya Radif? Apakah ada hubungan cerita ini dengan pengalaman pribadi penulis atau ada hal lain yang melatar belakanginya? Nah, ini penasaran juga nih. Tadi kan sudah disinggung nih. Nah, ini saya langsung bertanya kepada penulisnya nih. Kenapa nih pilihannya Radif dan sebagainya? Silahkan Pak dijawab. Terima kasih, Kak Pipia. Ya. Saya jawab apa adanya aja ya. Eh, Mungkin saya kan menuliskan kerangka-kerangka ini kan udah ada yang puluhan tahun yang lalu. Cuma namanya tokoh-tokohnya itu kan saya ganti, saya sesuaikan dengan yang agak modern lah namanya. Karena kan di zaman seusia saya itu kan nama-nama itu kan masih nama-nama yang tidak ada relevansinya dengan sekarang. Nah, aku di sini tadinya ini kan eh, tadinya saya berpikir bahwa dengan aku itu eh, kan orang itu bercerita ke saya dengan aku itu menceritakan kembali akan lebih leluasa karena kan memang basicnya saya kurang tahu ini tokohnya yang lebih bagus point of view-nya aku apa dia kan gitu. Nah, tapi dengan masukan yang tadi, oh iya kan andai kan nanti ini dia mungkin ini akan lebih berkembang ternyata ceritanya karena egosentrisnya nggak keluar dari seperti itu jadinya Kak gitu loh. Nah, kalau ditanya hubungannya dengan saya hanya
sebagai yang mengimajinasikan. Nah, tentang seorang lelaki ini ya, lelaki yang mungkin, Hmm. kenal lah, tahu dengan saya. Maka ketika saya, eee ini saya sodorkan ke beliau, "Ini tentang saya, kenapa lu tulis?" Dibilang seperti Hmm. itu. Nah itu, Hmm. sedih juga sih maksudnya ya, tapi kan, ini fiksi, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu, tetap saya kita seperti itu gitu. Begitu Kak Vivi ya. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini, bagaimana perasaan Pak Anton saat menulis novel ini? Apakah ada rasa takut dan was-was? Karena novel ini itu sindiran yang lumayan keras ya untuk mungkin para pejabat korup lewat dua tokoh dalam novel ini yaitu Zaki dan Hakim Bebe yang mungkin tadi sudah disinggung Pak Bembi juga. Ya, silakan Pak. Eee, Gimana ya, tokoh B tokoh hakim hakim yang di sini hakim Om Bebe satu, Om Bebe itu kan. Eee, ini juga sama ya, Om Bebe ini orang yang ternama lah. Saya, eee, mohon maaf ya Pak, bapaknya sekarang lagi, sakit ya. Jadi, tapi sebelumnya saya meminta izin ada cerita seperti ini, bagaimana, seperti itu. Tidak apa-apa, mungkin itu demi kebaikan umat di masa depan ya, seperti itu. Jadi, ketakutan itu sebenarnya ada beban moral di saya, bagaimana ya ini seperti ini kalau saya tuliskan. Tapi, ya namanya fiksi, namanya sastra ya, bodo amatlah, tetap saya tuliskanlah, seperti itu. Jadi nggak ada beban. Jadi pada saat saya tuliskan, dia juga merasa lega juga karena saya tuliskan, saya bacakan draft ke beliau, gitu. Nah, kalau Oke. dibilang tertekan, ya saya merasa tertekan karena beberapa teman saya yang saya sampaikan, "Ini, draft-nya di-CC sama penerbit bagaimana ya besoknya ini?" Nah, "Lanjutkan," ada yang bilang begitu, tapi ada yang bilang, "Ini enggak berbahaya, nanti malah kamu dituduh yang ini seperti ini." Nah, itu yang membebani saya seperti saya jadinya seperti, "Ini dihentikan apa diteruskan?" Tapi karena lebih banyak yang menyatakan teruskan, ya udah saya teruskan, gitu, Mbak. Ya, karena mungkin ini ya seperti yang disampaikan Pak Bambi tadi ya, jadi lebih aman gitu ya karena balutannya fiksi gitu. Minim kritik lah seperti itu. Nah, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jika novel ini terinspirasi dari kisah nyata, apakah cerita di dalamnya itu memang satu kesatuan utuh atau gabungan dari beberapa kisah nyata? Maksud saya, apakah ini seperti biografi yang dipenggal-penggal lalu disatukan dalam novel? Silakan Pak. Ini saya juga ini masih benang merah kan, pintar-pintar mencari benang merah kan ini ya untuk membaca novel ini. Nah, ini silakan Pak. Mm-mm. Saya spill ya, sebenarnya di dunia ini adalah benang merahnya ya, tapi kan saya sebutkan di awal, ini baru permulaan ya gitu ya. Nah, baru permulaan sebenarnya, karena sebenarnya saya katakan ini adalah berkas-berkas catatan yang saya temukan beberapa puluh tahun yang lalu pada saat beres-beres kardus-kardus gitu. Saya baca, ini kayaknya pernah saya tulis begini, pernah tulis begini, seperti itu. Nah itu kalau dikatakan berhubungan, biografi, ada yang berhubungan, ada juga imajinasi. Nah, kalau dikatakan imajinasi 100%, saya katakan tidak juga, karena kebanyakan adalah fakta yang dituliskan secara, naratif, kemudian, dalam bentuk bahasa novel ya, novel fiksi. Jadi saya merasa bebas nih, karena dengan fiksi, kalau saya latarnya kan bukan fiksi ya, pokoknya saya bukan orang yang, latar belakang background saya bukan siapa yang bilang Pak Bembi, saya di dunia nyata itu saya rasional kan. Orangnya sangat rasional, tapi tiba-tiba kok bisa menulis, itu yang dipertanyakan sama, pembaca-pembaca yang saya kasihkan draft-nya, seperti itu, gitu. Pengalaman yang luar biasa sih, Kak, saya kalau ini. Dilihat dari masalahnya itu sangat kompleks. Jadi tidak yang membuat dari nol membuat-buat gitu. Karena memang kompleks sekali seperti dalam kehidupan nyata ini yang kompleks begitu ya, Pak. Nah, ada dua pertanyaan tambahan nih. Semoga bisa menjawab rasa Mhm. penasaran saya. Nah, dari semua bab mana nih yang paling berat ditulis oleh Pak Anton dan kenapa, Pak? Berat saya tulis
adalah pada saat yang ini apa namanya uh, yang catatan ke-11. Karena waktu itu kan si BWC-nya ini harus di stop, katanya harus disetor katanya, harus disetor. Saya bingung. Nah, uh, dibayangin sendiri ya waktu itu kan kita lagi bulan puasa, saya harus mengorbankan itu kelasnya itu kelas yang di jam sholat taraweh, saya tidak taraweh, harus taraweh sendiri, tidak ikut berjamaah. Nah, itu yang rasa dakdikduk, setorannya harus lengkap, sementara waktu kerja juga banyak, deadline, harus ikut kelas ini, kelas itu, harus ikut sidang ini, sidang itu. Jadi justru di babak-babak terakhirnya itu pada saat yang mengambil copotnya, akhirnya saya paksa itu, ini gimana ya ceritanya ya? Biar ini putus dulu kan gitu. Karena sebenarnya itu nggak putus. Nah, saya hadirkan itu tokoh masa lalu itu, perempuan dari masa lalu itu, gitu, bahwa si Radit ini sebenarnya udah pernah nikah sama si Sari ini yang ternyata adalah saudara sepupunya sendiri. Nah, itu berat sekali. Kenapa? Karena itu pergulatan batinnya di situ luar biasa. Satu, pergulatan batin karena itu pada saat saya sodorkan draft itu kepada orang yang mempunyai ide di awal, dia kaget kan gitu kan. Nah, nanti ada nggak relevansinya nanti ini, ada nggak yang merujuk nanti ke saya ini apabila nanti ini terbit dibaca orang gitu. Kan namanya nggak sama, saya seperti itu aja jawabnya. Jadi emang berat sekali waktu itu, pertimbangannya juga berat, tapi ya harus disetor, ya saya setor aja jadinya, akhirnya jadilah seperti itu gitu. Akhirnya jadi ya, akhirnya tuntas ya untuk Mhm. menerbitkan buku. Nah, baik ini pertanyaan terakhir dari saya yang saya harapkan bisa menjawab juga banyak pertanyaan dari peserta juga tentang apa nih harapan Pak Anton terhadap pembaca nih setelah membaca buku ini. Mhm. Ada beberapa saya sebutkan yang saya harapkan dari pembaca ya, jadi begini, eee, dengan membaca buku ini jangan menjadi buku yang pertama kita baca. Jadi, jadilah membaca itu menjadi hal yang kalau sekarang kan anak-anak sekarang ini kan tidak suka membaca, semuanya digital. Nah, sebenarnya dengan membaca itu adalah kepuasan batinnya jauh lebih baik daripada membaca digital. Kenapa? Karena membaca digital eee, itu hanya sekilas. Kalau membaca dengan novel-novel sastra atau fiksi itu membuat hati kita jadi kaya. Di situ banyak pesan, di situ banyak apa namanya, perenungan-perenungan, benar enggak sih seperti ini? Itu yang membuat orang mungkin yang hatinya keras bisa menjadi lembut, orang yang lembut tidak punya sikap bisa menjadi punya sikap. Nah, seperti yang saya harapkan. Saya harap dari pembaca juga, silakan, beli buku ini karena buku ini juga saya tuliskan, buat, adik-adik di rumah yatim, tadi udah disebutkan juga tuh ada di kolom chat. Nah itu, terima kasih. Nah, ini juga, buku pertama yang memang, saya dedikasikan bukan buat untuk saya, hanya, ini adalah sekedar, meluapkan rasa protes saya tentang lingkungan sekarang ini kok begini ya, kok begini. Saya nggak bisa berjuang melalui protes dengan suara yang lantang, tapi saya bisa menulis dengan, eee, ketikan saya yang lebih lantang mungkin di suatu saat. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Pak Anton atas seluruh jawabannya. Saya ulangi lagi ya mungkin yang tadi sampaikan Pak Anton terkait tadi pemesanan buku sudah saya tuliskan di kolom chat dan seluruh penjualan cetakan pertama itu akan didonasikan ya Pak ya ke rumah Iya. yatim piatu begitu ya. Mhm. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian tibalah di sesi tanya jawab oleh para hadirin ke penulis. Silakan. Nah, tentu para hadirin itu penasaran nih ya, baik terkait perjalanan atau suka duka penulis, sehingga buku ini tuh bisa terbit nih menjadi rumah refleksi sosial dan psikologis bagi siapapun yang membacanya. Nah, misalkan seperti itu ya. Sebelum masuk ke puncak launching buku, kita masuk ke sesi pertanyaan oleh para hadirin. Silahkan untuk pertanyaan. Apakah ada yang raise hand? Sudah. Coba saya lihat sepertinya belum ada yang raise hand ya. Hmm? Oh, ada satu yang raise hand. Pak Muhlis Rustam, boleh silahkan Pak di-on-kan mic-nya.
Iya, selamat buat Pak Anton ya. Saya ada pertanyaan menyangkut buku yang melihat dari sisi segmen yang pendekatannya itu pada laki-laki yang tertindas ya. Pada umumnya kalau kita lihat dari pengalaman ini, apakah Pak Anton melihat secara psikologi berdasarkan riset atau pengalaman, dan juga apakah pendekatan ini melebihi daripada ekspektasi si pembaca bahwa populasi dari laki-laki yang tertindas itu lebih besar dibandingin perempuan. Dan bagaimana Pak Anton membuat anti klimaks dalam buku ini. Itu aja dari pertanyaan dari saya. Langsung saja Pak Anton, silakan. Baik, Pak Muklis, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini pertanyaannya yang membuat rasa takut saya di awal untuk menulis buku ini ya kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya begini Pak Muklis ya. Nah, kalau dikatakan ini pengalaman, mungkin sedikit ada pengalaman, tapi lelaki tertindas itu kan tidak pernah terekspos ya Pak ya. Lelaki tertindas itu sama sekali, maksudnya sebenarnya presentasinya cukup banyak, tapi tidak terekspos gitu. Dan apa itu karena itu hal tabu? eh, saya juga belum meneliti ke sana apa itu hal tabu, tapi memang kenyataannya yang selalu diekspos itu misalnya seorang bocah perempuan dicabuli gitu. Tapi jarang misalnya dinyatakan seorang bocah lelaki dicabuli 5 orang lelaki dewasa, itu jarang berita seperti itu, nah, seperti itu. Nah, ini yang sudut ini yang saya coba saya ungkapkan biar membuka mata hati pembaca, biar bisa berbicara, adakah korban-korban yang seperti tokoh Radit ini di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian ini kan sebenarnya bisa dilaporkan ya Pak ya, korban kekerasan, nah, itu, lembaga perlindungan anak dan seperti itu. Nah, karena yang saya khawatirkan kita kan sebagai manusia, sebagai orang tua ya Pak ya. Nah, jika hal ini tidak ada keberanian untuk mengungkapkan sekarang, bagaimana sih nanti pemerintah bisa mengetahui data yang sebenarnya? Karena deliknya kan sebenarnya ini kalau ada aduan baru diproses, tapi seperti itu kan sudah tidak zaman Pak. Kalau sekarang kan kalau tidak no crime no justice, nah seperti itu. Nah, eh, intinya sih saya sebenarnya kalau ada hal yang ini eh, secara psikologis memang berat ya Pak ya, apabila seorang laki-laki mengungkapkan hal itu kepada ibunya, dia kan nanti akan dicap menjadi laki-laki dewasanya bagaimana, nah seperti itu. Kemudian pada saat dia di lingkungan barunya juga dia dicap akan bagaimana. Nah, tapi di sini juga kalau Bapak tanya ada nggak hubungan biografinya dengan saya, ini fiksi Pak. Jadi benar-benar ini adalah hal yang ingin saya sampaikan. Tendensinya adalah biar masyarakat pembaca tahu. Jadi ini saya katakan di awal juga, ini adalah baru babak awal karena di buku yang catatan ke-11 itu, di situ muncul tuh yang tokoh Jidan itu. Jadi sebenarnya saya kasih sipil aja. Sebenarnya di catatan saya itu karena saya coba-coba lagi catatan-catatan itu, saya buka-buka karena itu sudah ada ininya rangka-rangkanya. Jidan ini nanti yang mengubah ibaratnya jadi mengubah seluruh tokoh di cerita ini. Jadi tidak cukup satu buku Pak sebenarnya ini gitu. Gitu Pak. Mudah-mudahan Iya, izin, mudah-mudahan berkenan jawaban saya. Jika kurang berkenan mungkin bisa dibantu sama Pak Bembi yang lebih pakar gitu. iya. Pak Muhlis mungkin ada Tapi tanggapan? untuk Ya, yang kedua pertanyaannya, dari sisi cerita buku pertama, apakah akan terjadi anti klimaks di mana si tokoh itu ada recovery gitu ya, sehingga menggugah para pembaca bahwa laki-laki yang tertindas itu bisa bangkit dan bisa menyelesaikan dalam hal apa istilahnya healing lah gitu ya, penyembuhan. Itu yang melihat apakah ada anti klimaks ke sana dari sisi buku pertama itu. Eh, itu big secret-nya Pak di buku selanjutnya Pak.
karena Oh, baru jadi diungkap di sini. Ya, belum dia belum masih ada sampai ya anti belum, karena klimaks kan ini ya. baru permulaannya Pak ya. Jadi di buku selanjutnya itu big secret-nya sebenarnya Pak itu Pak. Jadi saya sipil aja bahwa itu nanti memang ada nanti masa-masa di mana dia berubah berubah apa namanya berubah profile, dia menjadi apa gitu Pak. Jadi sudah di buku keduanya sudah mulai saya narasikan seperti itu Pak. Tapi Bapak sudah nanya dulu, jadi ketahuan deh. Begitu Pak Muklis. Jadi ending dari buku Bapak untuk memberikan si orang pembaca tertarik dari preview itu apa? Karena kan ada kelanjutan kedua nih, yang membuat penasaran nanti pembaca itu apa? Apakah dari sisi tokoh yang traumatik dengan keadaan yang terjadi, ataukah ada konflik ketika uh, terjadi satu penindasan dari masyarakat sosial gitu, dari Eh, buku pertama itu? nah, di buku di buku pertama ini saya cuma ingin menggambarkan Pak, sebenarnya eh, ada penindasan nih, ada penindasan terhadap kaum lemah, kaum lelaki yang dianggap tangguh, tapi ternyata dilemahkan dalam situasi ini, gitu Pak. Jadi itu yang saya sampaikan. Kenapa mereka harus dilemahkan di sini? Nah, nanti untuk keterangan berikutnya itu, ya itu tadi karena diputus ceritanya, jadi tidak sempat diceritakan gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya intinya ini jadi begini Pak Muklis. Saya terus terang aja, ini kan ditulis di sela-sela waktu yang sangat ini Pak ya, maksudnya pokoknya tight banget waktunya saat itu sambil menunggu di ruang tunggu, ngecoret, coret, coret, coret. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu kadang memang berkeliaran di dalam cerita ini cukup banyak karena memang cukup banyak juga orang cerita-cerita itu yang hadir pada saat tidak tertentu juga. Jadi tiba-tiba ide itu datang, tiba-tiba itu juga saya tuliskan gitu Bapak. Nah, intinya sih sebenarnya tolonglah para penegak hukum menegakkan hukum, bagaimana cara melindungi apa namanya para yang tertindas ini. Tidak hanya perempuan aja yang dilindungi, tapi anak laki-laki juga harus dapat perlindungan yang lebih baik. Itu sih ini ya Pak itu. Mungkin saya Para bisa Baik. penegak tambahkan. hukum. Hmm. Nah, ya, silahkan. Jadi gini, mungkin memang menarik ya apabila ada kelanjutan dari cerita ini. Saya sebagai pembaca pun bertanya-tanya ya tentang beberapa tokoh yang tiba-tiba hilang, yang sebenarnya tokoh tersebut mempunyai kisah yang menarik ya untuk dituliskan dan kemudian menjadi satu karakter tertentu ya. Yang seperti tokoh di cerita pertama di mana tokoh itu bernama Nayako ya. Nayako menjadi korban uh, pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh supir ya, supir. Namun ya mungkin karena Anton sebagai penulis tidak berfokus kepada kasusnya Nayako, maka pelaku kekerasan seksual itu dimatikan di bab pertama ya. Di ceritanya si supir Subi ini meninggal tertabrak Metro Mini. Udah selesai. Habis itu Nayako nggak muncul di bab-bab berikutnya. Begitupun Toko Toko Ima dan Faton ya. Toko Ima dan Faton ini dia mempunyai anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Yang diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi ada beberapa tokoh seperti tokoh Ori uh, di Gang Edem yang ternyata Om Bebe ini akan menikah dengan si Ori ini gitu ya. Nah itu ada beberapa memang kalau ditanya uh, posibilitas misalnya Anton untuk membuat sequel daripada novel ini sangat possible ya karena memang ada beberapa tokoh yang mungkin perlu dieksplor di buku selanjutnya ya kayak tokoh Irfan. Irfan itu ternyata anaknya Om Bebe ya dan seterusnya ada tokoh Jidan ya. Nah ini yang tentu akan membuat kita sebagai pembaca penasaran. Ini kok tokoh-tokohnya dimunculkan kemudian dihilangkan begitu saja oleh penulisnya. Dan itu salah satu membuat pembaca tentu akan penasaran. Dan kita menuntut Oke. penulisnya untuk membuat buku berikutnya. Gitu. Oke, Terima baik. kasih mungkin tambahan Terima saya. kasih atas Pak Bambi, Pak Mohlis, dan Pak Anton tentu saja yang sudah memberikan jawabannya ya. Mungkin bisa saya tambahi sedikit ya bahwa
kita mungkin dari bukunya Pak Anton kita apa ya, didorong untuk lebih melek bahwa lelaki tuh bisa tertindas juga loh gitu. Karena selama ini sering banget diceritakan bahwa perempuan aja nih, perempuan perempuan dan perempuan lagi, banyak sekali berita yang di situ. Dan kita mungkin disuruh pembacanya diminta bersuara kepada mungkin ya kepada yang berwenang gitu ya, bahwa lelaki itu juga banyak kok korbannya gitu yang tertindas seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan Bu Ratno, apakah ingin bertanya secara langsung on cam? Bu Ratno, Anda? Ya, bertanya langsung, Bu. Oh, Pak Ratno ya. Pak Ratno silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan semua peserta apa namanya meeting hari ini ya. Saya mau nanya dengan Pak Dianton. Dari awal saya udah baca berapa, mungkin belum tuntas ya Pak Dianton. Cuman ada beberapa yang sangat menarik gitu, terutama di apa namanya beningnya kaca. Atau bukan di rumah Arang Ayu Kayu ya. Jadi itu sangat ini ya apa namanya sangat kompleks dan nyata, seperti nyata gitu. Kejadian di wilayah Jakarta yang padat penduduknya dan sangat hegemoni gitu. Jadi sangat apa namanya berbeda sama lainnya gitu, yang satu dengan lainnya. Dan mau saya tanyakan pesan moral apa yang disampaikan yang disampaikan di berita di cerita novel ini untuk para pembaca gitu, Pak. Ya, cukup, Bu. Ya, silakan Pak langsung bisa Pak Anton. Terima kasih Pak Ratno. Mohon maaf, ini ya Oh ya, outcome. iya ya, silakan. Terima kasih pertanyaan Pak Ratno. Kalau ditanya pesan moralnya, sebenarnya kan ini Jakarta ya. Jakarta itu benar-benar kompleksitasnya cukup tinggi kan. Hidup bertetangga itu sepertinya misteri gitu kan. Nah, ternyata bukan tidak mungkin tetangga kita itu adalah rumahnya itu adalah di dalamnya terjadi kejahatan terstruktur dengan baik. Nah, jadi kita tetap boleh berpositif thinking, tapi daripada nanti kita dan lingkungan itu terlibat dalam masalah hukum, jadi kita juga harus lebih aware, lebih waspada dengan tetangga. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, sebaiknya kita harus memilih sikap melaporkan atau melakukan sesuatu yang membuat orang itu tidak melakukan kejahatan. Nah, itu pesan moralnya sih. Jadi untuk yang apalagi yang terutama yang tinggal di gang ya, yang tinggal di gang itu. Kalau di Jakarta itu bukan mendiskreditkan, tapi ini sebenarnya rasa protes sebagai misalnya orang-orang yang tertindas di dalam gang itu eh, karena ada satu keluarga misalnya yang merasa bahwa itu adalah itu tanah nenek moyangnya katanya kan. Nah, seperti itu sih. Jadi hal-hal seperti itu di zaman sekarang ya udah harus hilang. Nah, seperti itu. Kalau dia memang melanggar hukum ya harus tetap dilaporkan. Kalau memang di rumah itu ada kejahatan ya tetap harus dilaporkan. Nah, tidak disembunyikan. Bukan karena itu misalnya tanah itu adalah memang tanah mereka sebelumnya, tapi kan sekarang udah berpindah tangan, berubah menjadi komplek. Nah, kemudian mereka masih dengan hegemoni keluarganya zaman dulu masih tetap mempertahankan hegemoni itu ya tidak bisa. Zaman sudah berubah. Ini sudah Jakarta lebih maju. Hukum harus ditegakkan itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan izin Pak Ratno jawaban saya bisa relevansi dengan pertanyaan Bapak. Baik, Pak Anton. Ya, cukup. Terima kasih jawabannya. Sangat apa namanya sangat memberi inspirasi buat kita semua gitu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Ratno. Pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat, yaitu oleh Bu Puji. Menuliskan, salut buat Pak Anton atas keberanian mengungkapkan cerita tentang kekerasan pada laki-laki
pada laki-laki titik. Saya sampai search di Simfoni KPPA dan ternyata tahun 2025 terjadi kekerasan pada laki-laki sebanyak 5.360 dan terbanyak di kalangan pelajar. Nah, pertanyaannya, apakah untuk menulis buku ini Pak Anton itu melakukan riset begitu, Pak? Pertanyaan dari Bu Puji. Terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Eh, Kalau saya jawab, ya sebagian riset, sebagian kan memang membaca ya Bu ya. Tapi kalau untuk data yang validnya kan saya belum dapat. Karena ya namanya fiksi nih, baru fiksi ya. Tapi memang perlu riset juga ya. Itu belum bisa saya dalami waktu itu karena kan diburu timing yang begitu tight waktu itu, harus setor setor setor. Jadi saya belum sempat menganalisisnya lebih dalam data-data itu Bu. Tapi kalau untuk ke sana sih terima kasih karena sudah menginformasikan ke kita semua. Ternyata sebanyak itu ternyata, cuma tidak terekspos, itu lagi masalahnya Bu. Nah, mudah-mudahan dengan pemberitahuan Ibu ini, jadi mata kita juga terbuka. Oh, ternyata banyak ya, ada seperti itu. Nah, masalah banyaknya ini ada nggak yang jadi headline? Jarang menjadi headline. Nah, bagaimana sih biar ini bisa menjadi headline, bisa jadi terbuka, bisa menjadi masalah publik saat ini. Itu yang harus dibuka oleh para petinggi-petinggi. Harapan saya seperti itu, Bu Puji. Terima kasih atas informasinya. Begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan Nanti, Mm-mm. Silakan Pak. udah cukup, cukup. Oh, sudah ya. Ya baik, nanti kalau ada tanggapan boleh disampaikan di kolom chat atau raise hand kalau untuk mau ini ya, eh, menanggapi lagi jawaban dari Pak Anton. Pertanyaan selanjutnya juga di kolom chat. Sebentar, saya cek dulu apakah ada raise hand, belum ada ya. Langsung saja di kolom chat ada pertanyaan dari Dulur Salembur. Nah, pertanyaannya, pesan apa yang ingin ditekankan kepada pembaca dan adakah solusi? Nah, ini mungkin pertanyaan yang mirip ya, solusi yang ditawarkan untuk pembaca yang mengalami hal serupa kalau ini Pak. Jadi adakah solusi yang ditawarkan untuk bagi pembaca yang mengalami hal serupa? Nah, karena di Dulur Selembur banyak adik-adik yang mengalami kekerasan atau kejadian serupa dengan kasus-kasus dalam novel, mulai dari KDRT, broken home, ditinggal orang tua, kesulitan ekonomi, bahkan ada yang berurusan dengan hukum. Nah, mungkin dari sekian banyak ini ya cerita yang kisah yang disampaikan, apakah ada solusi bagi pembaca yang mengalami hal serupa begitu, Pak? Nah, eh, solusi yang saya tawarkan ada di buku berikutnya, Pak. Di situ nanti Kembali ada ke tokoh tadi ya. yang, ya ada di buku berikutnya, Pak. Dan si tokoh yang Mm-mm. muncul tiba-tiba menjadi tokoh tokoh utama lah dalam cerita berikutnya, itu sudah ada, Pak. Jadi ditunggu aja, Pak. Ditunggu Mudah-mudahan jilid Oke, segera. duanya, baik. Pak. Berarti memang harus ini ya, Pak ya, harus Ya, memiliki buku selanjutnya juga ya. Selanjutnya iya. buku pertama dipaparkan peristiwa demi peristiwa, rahasia demi rahasia yang terkuak, kemudian solusinya memang harus satu paket nih, Pak kayaknya. Kayaknya Iya, nanti benar, Pak. seru nih nanti kalau udah muncul buku kedua nih. Ini nanti bandel ini pemesanannya. Ya, oke. Baik, saya lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Sebentar. Sepertinya saya ingin membacakan juga pesan atau apa namanya chat-chat yang muncul di sini yang tidak berupa pertanyaan karena belum ada pertanyaan muncul ya dari Kak Ruri. Oh, Kak Ruri, selamat atas peluncuran bukunya Pak Anton. Semangat gitu. Nah, saya jadi Terima ingat perasaan kasih. saya saat melakukan book launch bersama BWC sekitar 3 bulan yang lalu. Ini Bu Ruri pernah juga nih book launch di sini juga. Nah, kemudian ada lagi oh ada Kak Eki nih yang tertarik bukunya. Nah, sudah saya sertakan di chat ya. Kalau untuk pemesanannya sudah lengkap di chat. Kemudian ada lagi dari Kak Retno. Semoga sukses ya. Mohon izin ya, dia eh, ada kegiatan lain. Kemudian ada lagi chat dari Kak Linda Maryudi. Selamat Pak Anton atas kelahiran bukunya. Tidak menyangka sudah launch, penasaran sama jalan ceritanya. Sekali lagi congrats. Nah, kemudian ada Kak Eki Nurjana sudah order nih bukunya, penasaran juga membacanya. Semoga saya juga suatu saat bisa buat novel dari banyak peristiwa penting dalam hidup, Mas, seperti itu. Nah, sudah selesai. Sepertinya sudah selesai ya Pak ya untuk apa
pertanyaan-pertanyaan dan juga pembacaan chat dari peserta dan hadirin. Terima kasih banyak. Nah, kita hadirin yang berbahagia, tibalah pada saat momen yang ditunggu-tunggu nih, yaitu launching buku Lelaki Penunggu Kabut. Nah, kepada Kak Nadia, silahkan ditayangkan slide atau posternya. Ya, oke, silahkan ya kepada Pak Anton Huta Galung. Kami persilahkan menyampaikan pernyataan resmi nih bahwa bukunya sudah launching pada hari ini, pagi hari ini. Silahkan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya sampaikan resmi buku Lelaki Penunggu Kabut launching. oke, Alhamdulillah. baik. Selamat ya, sudah resmi launching ya. Wah, banyak. Silahkan kalau untuk mau chat-chat apa, emot, penyertakan emot-emot selamat ya. Baik, ada chat dari Kak Santana Martins. Izin kalau bisa dapat bukunya, tetapi apakah bisa dikirimkan ke Timor Leste nih, Pak? Nah, Bisa, ya, bisa oh Kak. bisa Nah, Kak, karena ada ini juga ya, apa WA-nya juga yang bisa dihubungi dan juga ada link tadi ya, store-nya juga. Nah, selamat buat launching bukunya dari Kak Santana. Semoga kita akan launching juga nih karyanya. Semoga ya, amin. Semoga calon penulis dan penulis segera ya meluncurkan bukunya bisa lewat kita juga. Kemudian dari Kak Desti selamat Pak Anton gitu. Dari Kak Damayanti saya sudah pesan gitu. Oke, baik. Saya ingin menginfokan lagi tentang pemesanan bahwa pemesanan buku ini bisa melalui Natalia Bookstore dan seluruh di Shopee ya Pak ya ini ya. iya Natalia betul. Bookstore ya. Ya, jadi bisa lewat Shopee yaitu Natalia Bookstore. Seluruh penjualan cetakan pertama akan didonasikan ke Rumah Yatim Piatu. Selain itu juga bisa melalui Wapri Pak Jojo. Sudah saya sertakan di chat juga ya. Baik. Terima kasih para hadirin atas antusiasnya. Nah, sebelum menutup acara ini, izinkan saya berhenti sejenak untuk menyimpulkan bahwa penulis tidak hanya penulis yaitu Pak Anton tidak hanya mengajak kita membaca tetapi juga mendorong kita untuk lebih peka terhadap kesehatan mental, memahami pilihan sulit dalam hidup dan belajar menaruh empati pada orang lain. Semoga kisah ini menginspirasi kita merenungkan kehidupan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, serta berani menghadapi dan memahami luka yang mungkin selama ini tersembunyi. Terima kasih pada para hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Saya kembalikan acara ini ke Kak Nadia. Silahkan Kak Nadia. Baik, terima kasih banyak Kak Vivi sudah memandu acara dan selamat saya ucapkan kepada Pak Anton Hutagalung. Kita beri tepuk tangan dulu. Resmi launching akhirnya untuk buku Lelaki Penunggu Kabut. Sejauh ini tadi acara kita berlangsung, saya menyimak luar biasa sekali diskusinya. Sudah wah kompleks sekali nih novelnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memesan silahkan ya Pak Anton ya. Di mana saja berada insya Allah bisa dikirimkan. Baik, luar biasa sekali. Untuk menutup agenda kita pada pagi hari ini, siang hari ini silakan on cam dahulu kita abadikan momen launching buku Lelaki Penunggu Kabut. Mungkin ada gayanya nih Pak Anton nih. Apa ya? Terserah Mbak Nat deh, gayanya apa. Oke, kita berikan 2 jempol kita untuk Pak Anton, Bapak Ibu semua. Luar biasa. Oke, di saya ada 2 slide, Bapak Ibu. Saya akan hitung mundur ya. Silakan bagi yang mau on cam, kita berikan jempol dulu untuk Pak Anton. Di slide yang pertama, 3, 2, 1. Dan slide yang kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua yang sudah hadir. Semoga acara launching buku ini menginspirasi juga untuk mungkin Bapak Ibu yang lain Mbak Nat, besok. Ya, Mbak Nat ada. mengingatkan mungkin ada terlewat sedikit door Oh, prize. Iya. betul sekali. Untung saja tidak terlewat. Ini adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan penanya ya. Dan ada 2 penanya terpilih ya Pak Anton. Tadi yang bertanya sudah ada beberapa. Dari Pak Anton, siapa nih yang dipilih?
saya tambah 1 ya. Saya tertarik tadi dengan jadi door prize-nya tambah 1 jadi 3, Mbak. Boleh. Wah, 3 tambahan. orang ya berarti Pak 3 orang Anton. yang sebelumnya saya baca pantun dulu. Pulau Oke, Bali, Pulau Sumbawa, banyak penghuni cakep, para pelaut. Kalau ngaku cakep. peduli sesama, beli novel lelaki penunggu kabut. Asik, luar biasa. Cakep. Nah, untuk yang Mantap, pertama untuk Pak Fahrul, Pak Fahrul. yang kedua Ibu Puji yang lewat chat Bu, tadi. ya. Nah, yang ketiga untuk Pak Muklis Rustam yang sambil nyetir Wah, menyempatkan waktu untuk ngikutin acara ini. luar Makasih Pak biasa. Muklis, sangat inspire buat saya. Mudah-mudahan juga buat peserta yang lain. Luar biasa. Terima kasih Pak Anton untuk door prize-nya. Bahkan ditambah nih ada 3 hadiah untuk Pak Fahrul, Bu Puji, dan juga Pak Mukhlis. Nanti bisa menghubungi saya gitu ya untuk mengirimkan alamat lengkapnya. Jadi nanti Pak Anton bisa mengirim door prize-nya. Terima kasih Pak Anton dan terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Semoga Pak Anton. kita bertemu lagi di kegiatan-kegiatan literasi berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sukses Ya, Pak Anton. selamat, Pak Terima kasih Anton. Pak. Ya, selamat ya. Sukses. Ditunggu. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih Terima bukunya. kasih semua.